Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Ya, bagaimana kabar teman-teman? Tetap semangat ya. Indonesia tim U23 kita boleh kalah melawan Uzbekistan U23 di babak semifinal yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa. Ya, kemarin malam kita melupakan itu saja. Kita sekarang tetap fokus ke depan ya buat tim asuhan Sintayong. Irak menjadi lawan kita dalam perebutan tempat ketiga setelah Irak takluk kalah dari Jepang dengan 0-2. Berarti di final nantinya pada tanggal 3 Mei akan datang, Uzbekistan akan bertarung melawan Jepang dan Indonesia ketemu dengan Irak dalam perebutan tempat ketiga. Masih ada satu slot yang bisa kita raih untuk menuju ke Olimpiade musim panas di Paris 2024 di antara Juni dan Agustus yang akan datang. Jadi bagi Marcelino, Ferdinand, kawan-kawan, ayo tetap semangat, tetap fokus ya menghadapi Irak. Kita bisa melakukannya itu. Kita boleh kecewa dengan kegagalan menuju ke babak final, tidak mengapa. Kita sudah di semifinal, sudah luar biasa, sudah mencatatkan sejarah bagi persepak bola Indonesia untuk tim U23 kita yang bertarung pertama kali di Piala Asia U23 sejak turnamen ini dilaksanakan pada 2013 yang lalu. Dan pertandingan kita dengan Irak itu akan dimainkan pada tanggal 2 ya, tanggal 2 itu pada hari Kamis ya, kalau nggak salah hari Kamis depan. Dan kita kehilangan Rizky Ridho karena Rizky Ridho kemarin oleh wasit asal Cina Chen Jinhao ini mendapatkan red card sehingga dia tidak bermain dalam 2 pertandingan ya. Itu sesuai dengan regulasi yang ada, termasuk pertandingan sudah pasti lawan Irak. Berarti kita di belakang itu kehilangan kapten ke-11. Kalau kemarin ban kapten diambil alih oleh Pratama Arhan ya, pemain kita yang melakukan gol bunuh diri, gol kedua dari Uzbekistan. Dan pasti STY akan memutar otak lagi untuk meracik kekuatan kita di saat akan menghadapi Irak nanti. Karena perebutan tempat ketiga ini dilakukan lebih awal, tanggal 2 dan tanggal 3 itu baru finalnya. Jadi seandainya pun yang terburuk, kalaupun kita kalah dari Irak, kita masih punya kesempatan dalam pertandingan playoff menghadapi Guinea di Clairefontaine di Prancis pada tanggal 9 Mei yang akan datang. Tetapi kita jangan berpikir dulu ke playoff. Kita sekarang konsentrasi mengarah itu dalam duel melawan Irak. Kenapa saya bilang ini penting? Ya, karena satu slot tadi dan kita bisa mengalahkan Irak. Ya, kita bisa melakukan yang terbaik ya bagi ini. Tanpa Rizky Ridho, pasti di belakang akan ada perubahan. Ya. Menurut saya di belakang itu tetap dengan Justin Hubner, ya, Ferrari dan Komang Teguh. Artinya Komang akan bermain lagi di sini. Tidak akan mungkin, bisa aja Nathan Cho akan ditarik ke belakang. Tetapi Nathan Cho kehadirannya tetap akan diandalkan di lini tengah bersama dengan Ivar Jenner. Sebenarnya Justin Hubner itu kemarin kartu kuning. Nah, ada 2 kali dia dapat kartu kuning dengan kemarin diberikan wasit Zen terhadap dia dan mestinya tidak bermain. Tapi ada dalam regulasi baru yang ada di FIFA itu yang diadopsi di AFC untuk kejuaraan Asia U23 ini, dia masih bisa bermain ya. Jadi kita bersyukur bahwa Justin Hubner akan tampil melawan Irak ya. Komposisinya tinggal tentunya apakah siapa yang akan di kanan itu tergantung. Kemarin Fajar Faturrahman lebih dulu main, tapi kemudian Rio Fahmi yang masuk mengisi posisi di sini. Dan di posisi tengah yang tidak berkembang dengan baik saat menghadapi Uzbekistan ya, tidak seperti biasanya Ivar kemudian dengan Nathan bermain dengan baik, tapi kemarin kurang begitu berkembang karena memang pressing yang baik sekali yang dilakukan oleh pemain-pemain Uzbekistan sehingga lini tengah kita itu dalam tekanan yang luar biasa. Tetap 3-4-3 akan diusung oleh STY menghadapi Irak dan Arhan akan ada di kanan, tentunya di kiri, sementara di kanan itu entah Rio atau dengan Fajar. Ya, sayang memang kita masih mengharapkan untuk melihat Bagas tapi tidak diberikan kesempatan. Nah, di depan itu kembalinya Rafael Stoic. Kemarin terlihat sekali ya pengaruhnya dengan tidak adanya Rafael Stoic. Ramadan Sananta tidak mampu berbuat banyak ya di depan. Ya, berbeda tentunya
kualitas dengan Rafael ya. Rafael pemain yang sangat pintar untuk bisa menarik lawan keluar, melakukan penetrasi ke dalam yang sangat baik, dan kita tahu bersama bagaimana dia beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk diganjal oleh lawan dan kita mendapatkan hadiah juga penalti. Ada brace yang dilakukan kemarin yang menghadapi Korea Selatan itu luar biasa, tapi terasa dengan kehilangan soal Rafael. So, kita di lini serang kita memang berkurang, walaupun kita masih punya Witan di kanan dan Marcelino yang kemarin juga memang terkunci sama sekali, tidak bisa berbuat banyak melawan Uzbek. Tapi semoga kita bisa tampil dengan kepercayaan diri lagi menghadapi Irak, sehingga kita bisa merebut satu tiket ya. Kemarin juga Pak Erik sebagai ketua umum sudah bilang ya, mohon maaf kita sudah tidak bisa meloloskan ke final, tapi sudah tampil maksimal, anak-anak sudah berjuang. Saya pikir tidak perlu ada kata-kata maaf di sini, karena cukuplah untuk pencapaian di semifinal sudah luar biasa bagi Indonesia. Dan kita sekarang harus mengarah untuk pertarungan dengan Irak ya, untuk perebutan tempat ketiga. Jadi buat Pak Ketua Umum tetap semangat ya untuk bisa memotivasi tim ini, karena jalan kita menuju Paris masih sangat terbuka ya. Tinggal anak-anak, kembali lagi saya bilang, itu sudahlah melupakan melawan Uzbek. Memang kita semua bermimpi ya ada target khusus bagaimana setelah mengalahkan Korea kita harus bisa ada di final, ya sudah tanggung untuk. Tapi Uzbek memang tampil bagus ya, terlepas dengan kepemimpinan wasit yang ya membuat kita semua pasti kecewa ya dengan beberapa keputusan-keputusan dia yang memang agak merugikan kita. Tapi ya sudah, kita harus sudah jalani, sudah pertandingan sudah berakhir dengan Uzbek ya. Tapi Uzbek memang tampil wajar mereka bisa menang karena mereka lebih di atas dari kita kemarin dalam penampilan di babak semifinal ya. Mereka penguasaan bola yang sangat baik ya, akurasi operan mereka bagus, transisi permainan mereka, cara membuild up serangan juga itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan kita. Tapi pertandingan itu bisa berubah seandainya gol dari Ferrari disahkan ya sebelum ada gol dari Norkaev, itu bisa lain ya. Tapi VAR mengubah itu semuanya. Kalau bisa melihat di sini, pemain-pemain Uzbek itu sudah bersiap ya, sudah didengar, mereka sudah terima dengan gol ini dari Ferrari ya, dan sudah mereka anggap ya mereka harus bertarung untuk bisa mengejar ketinggalan. Tapi kemudian mereka tertolong dengan Sivakon Puudom dari Thailand kembali memanggil wasit. Kalau tidak memanggil wasit pasti bola sudah di tengah. Dan ini keunggulan buat kita. Kalau kita unggul 1-0 pasti lain ya, berbeda. Ketika kita dapat pukulan dengan gol ini anulir, ini anak-anak sempat memang agak down juga kelihatan situ sebelum ada gol nanti kemudian diciptakan oleh Guzain Nurkaev. Nah, bicara dengan Nurkaev ini masuk di babak kedua, pemainnya juga mencetak gol ke gawang Arab Saudi. Dan taktik dari Timur Kapadze, pelatih Uzbekistan, itu berjalan dengan baik. Dia melakukan 6 pergantian pemain ketika tampil melawan Arab Saudi dengan ketika melawan Indonesia. Berbeda kalau bisa melihat dengan komposisi pemain ya. Kalau kita bisa melihat mereka ada Erkimov yang ditampilkan lebih awal, ada Kosimov, bahkan Odilov ditampilkan juga lebih awal, bukan Norkaev. Norkaev nanti masuk di babak kedua. Kalau di tengah itu sama ya, Rakhmon Aliev tetap ada di sana dan Boriev, dua pemain yang sangat kuat. Dan saya lihat ini bermain baik sekali ini, terutama dengan Boriev untuk mengontrol di tengah. Nah, dalam posisi bek kanan itu ditampilkan lebih dulu adalah Abdi Ramatov di sana. Di kiri itu ada Rahim Jonov. Jadi itu yang saya lihat sebelum ada perubahan-perubahan yang terjadi di babak kedua. Nah, babak kedua baru pemain-pemain top, pemain inti dalam melawan Arab Saudi yang ditampilkan oleh pelatih Timur Kapadze. Gianov bermain, Kololinov juga ikut bermain, dan Nurkaev juga ada di sana. Jadi saya pikir ini luar biasa keberanian dari Timur Kapadze. Tentunya dia ingin mungkin mengelabui STY dalam hal ini, karena kita sudah tahu dengan komposisi pemain mereka dan dia mengubah itu melawan Indonesia. Tapi di babak kedua dia mengembalikan the winning team dia untuk tampil, dan mereka memang tampil lebih baik lagi ya untuk menghadapi kita. Tapi apapun itu kita harus mengapresiasi anak-anak sudah berjuang dengan baik ya untuk bisa bertarung ya. Dalam sepak bola harus ada menang kalah, dan kita dalam posisi kalah
saat ini. Dan itulah yang saya bilang di awal tadi, bahwa sekarang kita harus mengubah ya, fokus kita melawan Irak. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik melawan Irak, tetap fight ya menghadapi Irak, karena peluang kita tetap ada untuk bisa meraih posisi ketiga dan menuju ke Paris. Dengan saya, Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.